Halo, hari ini kita akan membahas tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Nah, adik-adik pasti hafal dong dengan bunyi dari Pancasila. Namun, hari ini kakak akan membahas lebih mendalam tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Yuk, langsung saja kita bahas bersama. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kira-kira apa sih arti dan makna dari sila pertama ini? Ketuhanan yang Maha Esa dalam sila pertama berarti kita sebagai bangsa Indonesia harus mengakui adanya Tuhan yang menciptakan semesta beserta isinya. Di Indonesia, masyarakat harus punya kepercayaan terhadap Tuhan dan masing-masing agama yang dianut. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia, yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Lalu, bagaimana cara menerapkan sila pertama Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Ya, yang pertama adalah mempercayai adanya Tuhan. Karena dengan mempercayai adanya Tuhan, maka kita akan berhati-hati dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua yaitu memiliki agama. Setelah kita percaya dengan adanya Tuhan, tentu kita harus memiliki agama. Selain itu, agama juga bisa dijadikan sebagai identitas diri. Nah, yang ketiga, menjalankan ibadah sesuai perintah agama. Ketika kita sudah memeluk suatu agama, maka kita terikat untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan, yaitu dengan cara mengikuti perintah dan menjauhi larangannya. Salah satunya adalah dengan menjalankan ibadah. Yang terakhir adalah toleransi. Mengapa demikian? Karena perbedaan di antara pemeluk agama bisa saja menimbulkan masalah di negara kita. Jadi, cara paling mudah untuk menghindari konflik agama adalah dengan meningkatkan rasa toleransi. Dengan adanya toleransi, maka kita akan saling menghormati satu sama lain. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Makna sila kedua berarti bangsa Indonesia diakui dan diperlakukan sesuai harkat dan martabat sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa, manusia memiliki derajat, hak, dan kewajiban yang sama. Artinya, kita tidak dibeda-bedakan. Jadi, sebagai anak bangsa, kita bisa memaknai sila kedua ini dengan beberapa cara. Di antaranya adalah dengan menghormati dan menghargai satu sama lainnya tanpa memandang latar belakangnya. Persatuan Indonesia adalah bunyi dari sila ketiga. Arti satu yang dimaksud adalah utuh dan tidak terpecah belah, yang artinya walaupun memiliki latar belakang suku, budaya, ras, dan agama yang berbeda, kita tetap harus bersatu untuk meraih cita-cita negara. Berikut adalah cara-cara penerapan sila ketiga. Yang pertama, bangga akan karya bangsa. Contohnya, memilih untuk menggunakan barang-barang yang dibuat oleh orang-orang Indonesia daripada buatan orang asing atau luar negeri. Yang kedua adalah menghargai perbedaan. Tidak ada orang yang lebih tinggi derajatnya atau sebaliknya. Semua dianggap sama,
Karena itu, Indonesia bisa bersatu. Yang terakhir adalah menggunakan bahasa Indonesia. Mengapa demikian? Karena bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional yang hampir dimengerti oleh seluruh masyarakatnya. Sila keempat berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dalam permusyawaratan perwakilan. Makna dari sila ini adalah sebagai warga negara Indonesia, kita mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Karena itu, masyarakat Indonesia harus melakukan musyawarah sebelum mengambil keputusan. Berikut adalah cara menerapkan sila keempat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, saling menghargai pendapat. Contohnya, apabila adik-adik sedang mengerjakan kelompok, biasanya masing-masing siswa akan memberikan pendapat. Saat inilah kita harus saling menghargai pendapat satu sama lainnya. Baru kemudian kita akan menemukan bersama jawaban mana yang paling baik untuk tugas yang kita kerjakan. Berikutnya adalah menerima kritik. Di dalam kehidupan bermasyarakat, tidak heran jika kita pernah diberi kritik atau saran oleh orang lain. Nah, saat dikritik, sebaiknya kita mendengarkan dan tidak boleh marah. Sila terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seperti bunyinya, makna sila kelima menjelaskan mengenai keadilan yang harus didapatkan oleh seluruh masyarakatnya. Keadilan sosial juga memiliki arti kita tidak boleh mementingkan diri sendiri. Kita harus mengutamakan kepentingan umum dalam hidup bermasyarakat. Berikut adalah beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menerapkan Pancasila kelima. Yang pertama, memiliki kemauan untuk menolong orang lain. Yang kedua, selalu menghargai hasil karya orang lain. Yang ketiga, tidak bertindak semena-mena pada orang lain. Yang keempat, menghormati hak dan kewajiban orang lain. Yang terakhir, berani memperjuangkan keadilan untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain. Nah, sekarang sudah jelaskan tentang makna-makna dari sila-sila Pancasila. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam BAS.